Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Rasulina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila arwahi abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin, wa thumma ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa ahli baitihi tayyibin at-tahirin. Thumma ila arwahi imam al-muhajir ila Rasul Ahmad bin Isa Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa usulihim wa furuhihim, wa thumma ila wa bil khusus للمؤلف رسالة أدب سلوك المريد الإمام القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد الحداد. نوينا بقراءة رسالة أدب سلوك المريد مثل ما نوائه ومثل ما نوى آباؤنا وجدادنا ومشايخنا وأسلافنا الصالحون بقراءته، ونفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, dalam perkumpulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kemuliaan berupa turunnya hujan. Hujan adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dan kepada bumi ini. Maka patutlah kita bersyukur di pagi hari ini kita diberikan begitu banyak kemuliaan, selain daripada kemuliaan iman, Islam, kemuliaan daripada menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam langkah pemahaman keilmuan sampai di akhir zaman. Semoga Allah mencatat nama-nama kita semua di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, pagi ini cukup dingin. Ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, ya, sudah di awal bulan Sya'ban. Sekaligus ini anggaplah sebagai kita memperingati pelajaran kisah peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi, kalau harinya belum beberapa waktu yang lalu, tanggal 27 Rajab, ya kurang lebih 3-4 hari yang lalu ya. Banyak pelajaran daripada peristiwa Isra Mi'raj yang bisa terus digali, bukan hanya sekedar pelajaran tentang sholatnya, yang mana itu tentu sudah sering kita dengar di majelis-majelis, di mimbar-mimbar, tentang keutamaan peristiwa Isra Mi'raj kaitannya dengan keutamaan sholat. Tentu itu sudah banyak dan itu bukan kita nafikan, tapi saya ingin menggali beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan Isra Mi'raj yang patut untuk kita fahami bersama, karena ini pelajaran itu terus bisa berkembang. Peristiwanya satu, tapi hikmah di dalamnya itu bisa terus kita gali. Yang pertama adalah bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu dikatakan oleh para ulama terjadi di tahun yang dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan, tahun di mana Rasulullah SAW ditinggal oleh 2 orang pembela agama. Yang pertama adalah paman beliau, Sayyidina Abu Thalib bin Abdul Muttalib, ayah daripada Sayyidina Ali, saudara daripada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah daripada Rasulullah SAW,
orang yang banyak membela Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah. Kemudian juga beliau ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri daripada Rasulullah SAW, yang beliau adalah wanita bangsawan terhormat kaya di kota Mekah pada saat itu, yang kemudian menyerahkan seluruh hartanya, seluruh kehidupannya untuk dakwahnya Rasulullah SAW. Dan sampai-sampai beliau mengatakan kalau misalnya memang tulang belulangnya bisa dimanfaatkan untuk dakwah, maka gali dia punya kubur, ambil tulang-tulangnya sekedar untuk membantu dakwahnya Islam. Itu sebegitunya Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah SAW. Dan tahun itu adalah tahun di mana Rasulullah kehilangan dua orang ini. Namun dengan kesedihannya, Rasulullah SAW, hikmahnya adalah beliau tidak kemudian tenggelam di dalam kesedihan itu. Atas musibah, ujian yang menimpa Rasulullah SAW, Rasulullah tetap menjalankan syariat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang masyru'. Maka ini menjadi pelajaran buat kita bahwa apapun musibah yang menimpa diri kita, baik kepada diri kita, misalnya penyakit, misalnya ujian di jalan, kecelakaan, misalnya begitu ya, masih syar, naudzubillah min dzalik, atau ujian di dalam rumah tangga, atau ujian di dalam ekonomi, ujian di dalam pekerjaan, ujian di dalam lingkungan, segala macam ujian yang menimpa kita, satu hal, jangan pernah berputus asa dari mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita berpegang di dalam syariat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang terjadi, seseorang itu akan menjadi mulia karena menjalankan syariat. Dan sebagus apapun kedudukannya, tapi dia tidak menjalankan syariat, maka yang hakikatnya dia sedang berada di dalam kehinaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua, di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada dua kejadian yang penting, yaitu Isra-nya itu sendiri dan Mi'rajnya, ya. Di dalam peristiwa Isra itu dikatakan di dalam ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah memulainya dengan kalimat subhana, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperjalankan Rasulullah SAW, diperjalankan oleh Rasulullah SAW, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebagian waktu malam, bukan di keseluruhan malam, tapi di sebagian waktu malam, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Untuk kemudian ilal Masjidil Aqsa, di dalam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa barakna haulahu, ada keberkahan yang kami berkahi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekitarannya. Jadi kedua tempat ini, dan bukan hanya di kedua tempat ini, tapi ini Allah ingin menunjukkan tentang adanya keberkahan tempat. Karena yang ketika dijelaskan di dalam riwayat, yang berkah itu tempatnya bukan cuma Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa, tapi sekitarannya pun terkena daripada keberkahan itu. Ini ada pelajaran tentang keberkahan tempat. Ketika Rasulullah SAW bersama dengan Jibril, itu ada di satu tempat, kemudian disuruh turun Rasulullah SAW. Disuruh ngapain? Disuruh sholat 2 rakaat.
Salat 2 rakaat Rasulullah. Ditanya tempat apa ini Jibril? Kelak di sini kau akan hijrah dan berdakwah Madinah. Kemudian pergi lagi. Kemudian sampai ke satu tempat di mana Rasulullah disuruh turun lagi. Kemudian Rasulullah turun, Rasulullah sholat 2 rakaat. Tempat apa ini Jibril? Di sini adalah tempat dilahirkannya Isa alaihissalam. Kemudian pergi lagi. Kemana lagi? Ke Bukit Tursina. Disitulah Musa alaihissalam bercakap-cakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bercakap-cakap ini jangan dipikir kayak bercakap-cakapnya kita ya. Kalau kita laisa Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitsli. Makanya ayat itu diawali dengan subhana, maha suci Allah. Kita sucikan Allah dari sifat-sifat seperti makhluk. Ya, bagaimana Allah dan Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakap bukan dengan seperti kita bercakap-cakap yang harus dengan suara, dengan gelombang suara, perlu media udara untuk menyampaikan suara itu, enggak ya, bukan seperti itu. Di situ Jibril alaihissalam menyuruh Rasulullah untuk sholat. Maka di tempat-tempat tersebut itu adalah tempat-tempat yang dipenuhi dengan keberkahan, dari mulai Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa dan tempat-tempat yang disinggahi sekitarannya. Itu ada keberkahan tempat. Dan kemudian ketika peristiwa Mi'rajnya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, mungkin sebagian daripada kita sering mendengar tentang kisah ini. Yang ingin saya garis bawahi adalah ketika Sayyidina Jibril alaihissalam bersama dengan Rasulullah SAW itu di setiap tingkatan langit itu ketika beliau sampai di tingkatan langit dunia, kemudian ditanya oleh malaikat penjaga, man anti, siapa ente? Ini Sayyidina Jibril ini. Tahu Jibril Pak alaihissalam? Tahu enggak? Sayyidul Malaikah, pemimpinnya malaikat, sang penyampai wahyu. Kira-kira kita yang ada di dunia ini kenal nggak sama malaikat Jibril? Kenal ya Pak? Kenal nggak Pak? Tahu lah ya. Kalau kenal belum pernah kenalan. Tapi saya nggak mau ngelucu ke arah situ sebetulnya. Tapi tahu enggak ini Sayyidina Jibril? Kalau kita yang berada di dunia aja tahu, malaikat yang ada di langit kenal nggak sama malaikat Jibril? Kenal ya? Sepakatlah kita bahwa para malaikat itu kenal. Dan mereka mengenal nggak siapa sosok Rasulullah SAW? Sebelum kita kenal, malaikat itu sudah kenal duluan. Jauh sebelum penciptaannya Nabi Muhammad SAW, mereka sudah kenal terlebih dahulu tentang Rasulullah SAW. Di ayat penciptaan itu di Al-Baqarah itu ditafsir banyak disebutkan tentang bagaimana kenapa kemudian diciptakan Nabi Adam, bagaimana Nabi Adam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kesalahan yang beliau lakukan. Pakai nama siapa? Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang datang ke langit-langit itu setiap tingkatan langit itu Sayyidul Malaikah wa Sayyidul Anbiya wal Mursalin, para pemimpin-pemimpinnya. Tapi ketika beliau datang, mereka berdua datang, ditanya sama malaikat, man anta, siapa engkau? Jibril. Mama, siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sudah diutus? Sudah diutus. Kemudian boleh lewat, bertemu dengan Nabi Allah Adam ya, Nabi Adam di langit pertama itu, dan seterusnya. Yang menarik adalah hal tersebut. Lihat bagaimana
kedudukan seorang Sayyidina Jibril itu menghormati kedudukan para malaikat, para penjaga langit dunia, dan bagaimana aturan Allah itu harus dijalankan. Seorang malaikat penjaga dunia itu tetap mempertanyakan kepada Jibril, walaupun dia kenal dengan Jibril, tapi namanya prosedur harus dijalankan. Man anta? Jibril. Mama, siapa yang bersamamu? Muhammad. Apa dia nggak bisa melihat? Bisa dia melihat. Apa dia nggak kenal? Kenal dia. Lebih kenal para malaikat di langit daripada manusia di bumi tentang Nabi Muhammad SAW, tentang malaikat Jibril alaihi salam. Tapi yang namanya hal prosedur itu harus tetap dijalankan. Nah, ini yang mau saya ambil, mau saya cuplik, bahwa bagaimanapun kedudukan kita, namanya prosedur harus dijalankan. Nggak peduli pangkat Anda setinggi apa, nggak peduli harta Anda sebanyak apa, apa yang menjadi syariat Allah harus dijalankan. Apa yang menjadi aturan harus dijalankan. Nah, ini peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan kita tentang hal tersebut. Bagaimana seseorang harus tunduk di dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aturan negara yang positif ini perlu untuk kita apresiasi, dihargai itu di dalam syariat. Boleh nggak Bapak, kalau ada orang yang nggak setuju dengan aturan negara, dia bukan orang Islam yang baik. Orang Islam yang baik itu yang menghargai aturan-aturan positif. Bukan dibilang togut itu aturan negara, bukan. Aturan negara itu selama tidak melanggar syariat dan membawa manfaat, maka boleh dijalankan dan kita harus taat. Contohnya apa? Lampu lalu lintas misalnya. Itu kan ngatur bagus, merah, kuning, hijau. Saatnya merah, kayak kita berhenti. Saatnya kuning, siap-siap. Saatnya hijau, jalan. Itu aturan itu. Kita taati apa enggak? Harus kita taati. Kenapa? Karena membawa manfaat buat maslahat seluruhnya. Aturan-aturan seperti itu penting untuk kita taati, ya. Dan ini jadi pelajaran juga dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Dari tiga hal itu kemudian kita tahu yang keempat. Ini keempat nilai yang keempat, yang mungkin jarang didengar, ya. Yang keempat itu masalah sholatnya. Ini mungkin sebagian di sini sudah pernah dengar di pelajaran hari Senin kemarin, tapi tolong ini aja, jangan satu guru satu ilmu, jangan mengganggu, ya. Sholat, kenapa sholat dinamakan imaduddin? Kenapa dinamakan sebagai tiangnya agama? Karena di dalam rukun Islam ada berapa? Ada 5. Di dalam hadis Jibril disebutnya sebagai hadis Jibril karena saat itu Jibril mengajarkan kepada umat manusia tentang 3 pilar utamanya Islam. Ditanya, nah, Sayyidina Jibril berwujud sebagai manusia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu Islam? Dibilang asyhadu, tentang syahadat kepada Allah dan Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, puasa. 5. Kemudian apa itu Islam? Apa itu iman? Rukun iman disebutkan yang 6. Dan apa itu ihsan? Yang 1 disebutkan. Ini biasanya orang cuma tahu rukun iman, Islam, tapi lupa dengan rukun ihsan. Kita nggak akan bahas itu. Yang kita bahas rukun Islam. Kenapa sholat itu punya kedudukan penting di dalam agama? Syekh Sya'rawi Mutawalli, beliau mengatakan bahwa karena di dalam sholat itu tercakup
rukun Islam yang lain. Syahadat itu minimal 1 kali seumur hidup seseorang itu wajib mengucapkan. Minimal 1 kali seumur hidup. Tapi nggak ada kewajiban setelahnya untuk bersyahadat. Kecuali kalau dia murtad harus kembali mengucapkan syahadat. Tapi kan rata-rata mayoritas cuma 1 kali seumur hidup. Menyatakan keislamannya, bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Kemudian puasa, iqamus shalah wa ita'iz zakah. Oh ya, puasa dulu lah. Puasa di bulan Ramadan. Kita berpuasa di bulan Ramadan itu cuman wajibnya cuma 1 bulan itu aja. Dan ada waktunya dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib. Kemudian kita zakat fitrah ya cuman di bulan Ramadan itu juga gitu ya. Dan waktunya juga sudah diatur. Kita sudah pernah belajar tentang zakat. Kemudian haji. Haji itu tidak semua orang punya kewajiban. Karena belum tentu semua orang punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi sholat itu nggak ada rukhsah. Seseorang mungkin nggak mengeluarkan zakat karena dia miskin. Seseorang mungkin nggak puasa karena dia sakit atau dalam perjalanan. Seseorang mungkin tidak pergi haji karena dia nggak punya kemampuan. Tapi nggak ada pengecualian buat sholat. Ente muslim sholat, sakit nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk tiduran, nggak bisa tiduran pakai kedipan mata, nggak bisa pakai kedipan mata rasakan dengan hati, nggak bisa dengan hati kami sholat. Nggak ada pengecualian kalau untuk sholat. Dan di dalam sholat itu kita bersyahadat kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Dan di dalam di dalam sholat kita menunaikan zakat. Kapan menunaikan zakatnya? Zakat itu mengeluarkan sesuatu dari yang kita punya untuk kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalurnya orang-orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan di dalam sholat kita mengeluarkan modal terbesar yang kita punya. Apa itu? Waktu kehidupan kita di dunia. Kita korbankan hatta 5 menit untuk sholat subuhnya, sholat zuhurnya, sampai sholat isya'nya. Kita berikan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengharapkan sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan zakat. Maka di dalam sholat itu ada maknanya zakat. Kemudian puasa. Di dalam sholat, puasa itu cuma menahan nafsu nafsu biologis, ya menjaga puasa lah ya. Jaga makan, minum sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dan nafsu biologis dari subuh sampai maghrib. Di dalam sholat ada juga makna yang sama, bahkan lebih. Kalau puasa kita masih boleh ngomong nggak? Boleh. Masih boleh bergerak-bergerak? Boleh. Tapi kalau di dalam sholat lebih daripada itu puasanya. Kita nggak makan, kita nggak minum, kita tidak memasukkan sesuatu ke tubuh, kita tidak bergerak kecuali gerakan yang masyru', yang disyariatkan. Kita tidak berbicara kecuali sesuatu yang diperintahkan, lebih daripada puasa pada umumnya. Maka di dalam sholat ada nilainya puasa. Dan nggak semua orang bisa pergi ke haji, nggak bisa pergi haji ke Baitullah maksud saya. Di dalam sholat ada makna yang sama dengan haji ke Baitullah. Kenapa? Karena orang pergi ke Baitullah menghadap ke Ka'bah, berkiblat ke Ka'bah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sholat ada makna yang sama dengan hal tersebut. Maka di dalam sholat terdapat makna haji ke Baitullah.
Maka karena di dalam satu hal ini terdapat banyak makna daripada rukun Islam yang lain, sehingga sholat itu disebut sebagai imaduddin, tegaknya agama. Kalau ada orang sudah meruntuhkan sholatnya, dia tidak menjalankan sholat, dia sudah meruntuhkan seluruh agamanya. Kalau orang sudah meruntuhkan tidak atau meninggalkan sholatnya, maka dia sudah meruntuhkan seluruh agamanya, karena nggak ada lagi yang bisa dia dapat daripada agama ini. Maka perhatikan sholat, perhatikan baik-baik sholat. Kita mungkin puasa kita banyak bolong-bolong, zakat kita banyak kekurangannya, haji kita belum mampu, ya. Kalau begitu minimal sholat kita jaga, ya. Kalau ada keluarga kita yang belum sholat, ajak baik-baik, peringatkan, kasihkan pelajaran, ya, kasihkan pelajaran. Kalau ada kawan kita misalnya nggak bisa dinasehati, minimal diajak sekali, 2 kali, 7 kali, 100 kali. Mudah-mudahan dari itu ada yang nyantol dia mau sholat. Saya pernah berkawan satu di daerah Tendean, itu bertahun-tahun ketika mau sholat kita ajak, ayo sholat, enggak, ayo sholat, enggak, tahunan. Tahu-tahu tiba-tiba kita mau sholat zuhur, kita tidak mengharapkan dia untuk sholat sebetulnya, maksudnya bukan karena kitanya gitu, tapi tetap kita ajak, ayo sholat. Subhanallah, satu kali ngikut, ayo ikut ya. Ya sudah, walaupun cuma 1 kali, tapi setidaknya usaha kita itu menghasilkan sesuatu. Allah yang ngasihkan. Nanti kalau Allah mau teruskan hidayahnya, ya itu urusan Allah. Allah mau kasih dia hidayah, itu urusannya Allah. Allah nggak mau kasih dia hidayah, itu urusannya Allah. Yang penting tugas kita balagh risalah, menyampaikan risalah ini. Kita ngajak aja, tabligh, ya. Kita ajak dia, urusan apa namanya, hidayah itu milik Allah. Sholat, perhatikan sholat. Kalau mau memilih seseorang, kalau mau menempatkan seseorang, lihat urusan sholat. Di masjid nggak semua orang baik, sepakat kita. Di masjid tidak semua orang baik. Di diskotik misalnya, nggak semua orang buruk. Tapi kalau kita mau nyari orang yang baik, perginya kemana? Pergi ke masjid apa ke diskotik? Ke masjid. Walaupun tidak semua orang di masjid baik, tapi yang kita lihat adalah urusan sholat. Urusan sholat. Urusan sholat. Kalau seseorang sudah meremehkan Allah, bagaimana dia meremehkan kita? Bagaimana dia akan memandang kita? Kalau Allahnya aja sudah diremehkan, kalau Allah sudah diremehkan, jangan kita terlalu berharap kita akan dihormati. Kita ini bukan siapa-siapa dibandingkan Allah, jauh. Bahkan sesama manusia, kita orang yang di masjid belum tentu lebih baik dari orang yang ada di jalanan. Jangan pernah merasa lebih baik. Cuman kita kan menjalankan syariat aja. Hitung-hitungan kita ini, kita nggak ngerti masalah yang goib-goib, kita nggak ngerti. Yang kita tahu masalah yang kelihatan di syariat. Apalagi di dalam fikih itu menghukumi apa yang zahir. Karena yang bisa dilihat yaitu namanya juga orang-orang fikih. Orang fikih itu menghukumi apa yang zahir. Ente sholat bagus, nggak sholat nggak bagus. Bidzahir, yahkum bidzahir. Ente suka ke masjid, bagus. Nggak suka ke masjid, ya nggak bagus. Hitungannya hitungan fikih. Dan bagaimana fikih itu berjaya di atas segalanya. Itu kisah tentang Sayyidina Musa ini jadi berkembang, ya. Ini jadi berkembang. Kisah tentang Sayyidina Musa dengan Sayyidina Khidir.
alaihi wassalam. Ya. Sayyidina Musa itu ketika menegur seorang Khidir alaihi salam ketika melubangi safinah, kapal. Kenapa dilubangi? Loh, ini Sayyidina Khidir dikasih tahu sama Allah. Tapi Sayyidina Musa ya nggak bisa diem. Karena itu melanggar daripada fikih syariat. Loh, ente ini udah dikasih tumpangan gratis, terus malah ngerusaki. Kalau zaman kita mungkin spionnya malah dirusakin. Sayyidina Musa ini orang fikih dia, menggambarkan tokoh fikih gitu. Sedangkan Sayyidina Khidir menggambarkan tokoh ma'rifat, orang-orang yang sudah diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ente nggak ngerti, kata Sayyidina Khidir, ente nggak ngerti, ntar anak kasih tahu. Kan anda udah bilang jangan banyak tanya. Tapi nggak bisa diam Sayyidina Khidir. Dan itu adalah satu hal yang normal, diceritakan itu untuk kita ambil pelajaran. Giliran ada anak kecil dibunuh sama Sayyidina Khidir. Nggak bisa diem Sayyidina Musa. Kenapa kok ente bunuh nih anak kecil? Nggak ada salah. Anak kan udah bilang, jangan tanya-tanya, ntar anak kasih tahu. Tapi walaupun dia menyepakati hal tersebut, tetap Sayyidina Musa itu perlu bertanya. Kita kalau melihat sesuatu yang salah, tanya. Penjelasannya apa dari syariat? Kalau nggak ada, ya sudah, salah itu. Kemudian masuk ke satu tempat, orangnya pelit-pelit, minta makan sedikit nggak dikasih. Tapi ngelihat rumah yang udah reot, disuruh bangun sama Sayyidina Musa, sama Sayyidina Khidir. Dibangun lah. Ditanya lagi sama Sayyidina Musa. Ini penduduk ini kampung pelit-pelit. Kenapa ente malah bangunin rumah? Nah, terus kata Sayyidina Khidir, ini udah 3 kali nih ente nanya melulu. Kan kita udah punya perjanjian, jangan tanya-tanya. Ya, kalau udah begini udah, ini tandanya kita berpisah, ente nggak bisa ngikut sama ane. Baru dikasih tahu penjelasannya. Ya. Hal-hal tersebut perlu untuk kita jadikan pelajaran berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Anggaplah ini sebagai peringatan Isra Mi'raj. Maka kita lanjutkan pembahasan kitab kita ini, karena pembahasannya juga tinggal sedikit nih untuk masalah fasal ini ya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihim fid dharain amin radhiyallahu ankum. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hawa nafsu. Hawa nafsu itu awalnya adalah nafsu ammarah, nafsu yang bergejolak, yang seperti anak kecil, yang dia menuntut untuk selalu dipenuhi keinginannya. Ya. Dan hawa nafsu itu kecenderungannya adalah hal-hal yang kurang, yang sesuai dengan kebutuhan fisik aja. Nafsu biologis, nafsu perut, nafsu mata, nafsu semua, seluruh bagian tubuh kita. Dia kecenderungannya seperti itu. Maka nafsu ammarah itu perlu untuk dikekang, perlu untuk disapih. Jangan terus dikasih makan. Kalau nafsu ammarah itu terus dikasih makan, dia akan terus seperti itu. Seperti bayi dia. Yang kalau disapih, dia akan ngerti, nurut. Anak kecil ketika disapih kan pasti berontak dulu, nggak nyaman dia, karena harus merubah kebiasaannya. Tapi setelah dia disapih, kemudian dia akan tenang. Nah, kalau udah tenang berarti sudah mulai dewasa dia, mulai berkembang. Berkembangnya dari nafsu ammarah menjadi nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah ini nafsu yang sudah agak tenang, tapi kadang-kadang masih tergelincir dia kembali kepada nafsu ammarahnya. Ini tetap harus dilatih. Seseorang harus mempergaulinya dengan baik. Si hawa nafsu dirinya tadi itu ya, pergi mengendalikannya dengan harapan atas apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau itu terus dituruti, terus dikendalikan, maksud saya,
nafsu tersebut akan berubah menjadi mutmainnah, menjadi tenang, yang memerintahkan seseorang itu cenderung kepada kebaikan, dan dia kalau sudah tenang dia akan merasakan kenikmatan. Kalau kita nih sekarang masih belum pernah merasakan kenikmatan beribadah, sholat, acakadut, bacaan Quran, enak gak enak, wiridnya susah, kehidupannya gak enak. Kenapa? Mungkin hawa nafsu kita belum tenang. Kita belum bisa merasakan kelezatan, ketenangan, ketentraman dari hawa nafsu yang sudah terkendali, ya. Dan kalau dia sudah kita rasakan, dia akan membawa kita, mencegah kita dari kejahatan, dan kecenderungannya adalah menghindarkan kita dari hal-hal yang seperti itu. Gak akan suka tuh melakukan hal-hal yang buruk, nggak akan suka dia jangankan melakukan hal yang buruk, meninggalkan majelis misalnya. Saya ada urusan dunia sama urusan majelis, mana yang diutamai? Majelis diutamai. Kenapa begitu? Karena nafsunya sudah tenang. Dia tahu nih dunia nggak bakalan kemana-mana, mau dikejar bagaimana juga bakal ditinggalin. Tapi kalau urusan-urusan akhirat, dia akan lebih memiliki kecenderungan ke arah situ. Kemudian orang-orang yang sudah merasakan hal tersebut, dia akan tenang, tentram, merasakan kelezatannya. Kemudian mereka akan flashback kembali kepada diri mereka dan mengingat-ingat keadaan mereka ketika masih merasakan syahwat terhadap perbuatan yang buruk, masih nafsunya masih ammar, ya. Lalu barulah mereka mengetahui bahwa mereka mencapai kedudukan nafsunya sudah mutmainnah itu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka harus berusaha. Orang-orang yang mendapatkan kedudukan itu harus berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan kedudukan itu dengan melawan hawa nafsunya dalam jangka waktu yang panjang. Ini yang kadang orang suka lupakan, bahwa menuju kepada suatu keadaan itu butuh proses, butuh waktu yang panjang, dan bukan berarti gampang. Boleh jadi susah itu perjalanan, ditentang sono sini, dikucilkan oleh teman-temannya karena biasanya suka nongkrong, nih udah nggak suka nongkrong, terus berubah gayanya, yang dulu pakainya begini jadi lebih suka begitu, sudah jadi lebih tertutup misalnya. Dulunya suka nongkrongnya di sana, sekarang perginya ke majelis-majelis. Dulu bawanya Walkman atau apa ya, zaman saya dulu kecil nih. Sekarang bawanya buku, bawanya kitab, bawanya pulpen. Datangnya begitu, berubah. Butuh waktu, proses, dan menjalani hal-hal yang tidak nyaman di dalamnya. Tapi itu bagian dari menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Mengendalikan hawa nafsu kita, merubah dia dari ammarah menjadi mutmainnah, ya. Dan kita telah mengetahui, memahami bahwa sabar dari perbuatan maksiat dan syahwat dan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pengantar segala kebaikan dan penyampai kepada setiap kedudukan yang mulia dan keadaan yang tinggi. Supaya bisa berpegang kepada hal tersebut, supaya bisa mendapatkan kedudukan tersebut, kita harus punya standar yang sama. Apa standarnya? Syariat. Ada aturannya. Pegang itu aturan. Jalankan itu aturan. Waktunya nggak sebentar. Waktunya mungkin lama. Semua butuh proses. Semua butuh proses. Dan mungkin menjalaninya bukan sesuatu yang nyaman, karena kita harus berubah dari keadaan yang biasa kita lakukan menuju keadaan yang lebih baik. Kita harus punya pegangan. Pegangannya apa? Syariat, aturan, ya. Dengan hal tersebut maka kita akan mendapatkan segala kebaikan. Kebaikan ini bukan kemudian seseorang kalau begitu
ntar rezekinya baik. Belum tentu soal rezeki, belum tentu soal kedudukan, belum tentu soal pangkat. Tapi kebaikan itu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi makhluk. Jadi boleh jadi orang yang menjalankan hal-hal seperti ini, yang mengendalikan hawa nafsunya, dibenci sama orang-orang. Boleh jadi, boleh jadi. Boleh jadi. Rasulullah itu menjalankan syariatnya di Mekah sama saudaranya sendiri, sama Bani Quraisy sendiri. Ujiannya Rasulullah dari keluarganya sendiri, dari Bani Quraisy sendiri. Para musyrikin Quraisy itu ya dari Bani Quraisy. Rasulullah juga dari Bani Quraisy. Diujinya sama keadaan sekitarnya. Tapi kalau misalnya mau menjalani hal tersebut, walaupun saat itu Rasulullah terhina, dihinakan oleh sekitarannya, oleh lingkungannya, tapi derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedudukannya mulia, keadaan yang tinggi. Bagaimana tidak? Wa kaifala wa qad qala Subhanahu wa taala, bagaimana tidak? Karena sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Isbiru, ini perintah ini, bersabarlah. Wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Udah disuruh sabar, disuruh kuatkan kesabarannya. Isbiru wasabiru. Ini bukan cuman sabar doang disuruhnya, udah sabar. Bukan. Disuruh, diperintahkan sabar, dan wasabiru, dan disuruh kuatkan kesabaran. Ini bukan main susahnya ini. Kalau sampai disebut 2 kali gitu, orang yang ngerti bahasa pasti bisa memahami maknanya itu. Kenapa kita disuruh bersabar dan disuruh kuatkan kesabaran? Ada makna terpendamnya itu. Ntar kalau ngerasain, ngerubah nafsu itu dari ammarah menjadi lawamah, baru ngerti kenapa kita diperintahkan bersabar dan disuruh kuatkan kesabaran. Isbiru wasabiru warabitu, dan bersiap siagalah. Rabit itu ya waspada, saling ikat mengikat gitu ya. Bersiagalah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh bertakwa kepada Allah. Sabarnya, kuatkan kesabarannya, waspada terhadap apa? Supaya kita menjadi bertakwa kepada Allah. Lihat aturan, lihat syariat. Timbang segala sesuatu itu dengan syariat. Ya. Wattaqullah la'allakum tuflihun, agar engkau menjadi orang yang beruntung. Kalau nggak ngejalanin itu, boleh jadi kita jadi orang-orang yang lawannya beruntung. Apa itu? Rugi. Ya, rugi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurna dan telah sempurnalah perkataan dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala yang baik, sebagai apa? Sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Jangankan kita, Bani Israel itu kalau mereka bersabar, ketika mereka bersabar, janji Allah terjadi buat mereka. Padahal ini kaum pembangkang ini Bani Israel. Sampai zaman ini, sampai detik ini mereka kaum pembangkang. Apalagi kalau yang menjalankan orang-orang yang beriman. Janji Allah jadi apa enggak? Jadi. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan Allah berfirman, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin
yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sabar, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang meyakini ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis dikatakan min agalun ma utitumul yaqinu wa azimatu sabri wa man utiya haddahu minhuma fala yubali bima fatahu min qiyamil lail wa siyamin nahar. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang terkecil yang diberikan untuk kalian adalah keyakinan dan kesabaran. Nah, ini kecil nih, kok bisa nih? Ya. Adalah keyakinan dan kesabaran yang kuat. Ya. Sesuatu yang terkecil yang diberikan untuk kalian adalah keyakinan dan kesabaran yang kuat. Siapa yang beruntung dengan diberikan keduanya, yang punya keyakinan dan punya kesabaran, yang beruntung diberikan keduanya, maka dia tidak akan memperdulikan apa yang hilang darinya karena bangun di waktu malam atau puasa di waktu siang. Ini gara-gara saya siang puasa terus nggak diajak makan-makan sama orang, padahal makan-makannya itu saya pengen banget gitu, nggak peduli dia. Yang penting dia punya keyakinan, punya kesabaran. Ini padahal kalau begini saya bisa dapat harta begini, saya punya dapat kedudukan begini, saya dipandang oleh masyarakat, saya begini, saya begitu. Semua itu ditinggalkan. Karena apa? Karena dia punya keyakinan dan kesabaran yang kuat, berpegang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah dari bulan Sya'ban. Kita diberi keberkahan keyakinan dan kesabaran yang kuat untuk menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan aturan-aturan tersebut, dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk kita melalui prosesnya, melalui waktu yang berlalu, dengan Allah berikan kita kekuatan sehingga kita bisa mendapatkan kelezatan melawan hawa nafsu, merubahnya menjadi nafsu mutmainnah, dari nafsu lawamah atau dari nafsu ammarah. Dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan nafsu kita sudah mutmainnah, sudah tenang, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, berada nanti di dalam kubur ditemani dengan amal-amal taat kita, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dibangkitkan kelak di bawah panji al-hamd, di bawah bendera daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dikumpulkan di dalam surga Firdausil A'la tanpa didahului hisab, tanpa fitnah, ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah, wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. Ada yang mau ditanya dulu? Terima kasih ya. Ini pertanyaannya bagus. Karena dilihat dari keadaan yang ada sekarang. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis itu adanya dari zaman kapan? Baitul Maqdis pada zaman Romawi. Itu belum jadi kompleks. Bukan masalah kompleknya. Baitul Maqdis adanya kapan? Karena bahkan ini sebelumnya ya, itu di zamannya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu di Al-Quran disebutkan ketika di Al-Baqarah itu, untuk diniatkan oleh ibunya Hana itu untuk menjadi
pelayan di Baitul Maqdis, pelayan Allah di Baitul Maqdis. Jadi adanya itu Baitul Maqdis sebelum dari Rasulullah SAW. Di zamannya Sayyidina Isa alaihissalam hal itu sudah ada. Jadi dia bukan hal yang baru sebetulnya. Zamannya Sayyidina Isa itu bedanya sama Rasulullah kurang lebih 572 tahun kalau Masehinya. Ya. Jadi pertanyaan itu mudah-mudahan terjawab satu nih yang Baitul Maqdis. Jadi ini kan peristiwa Isra Mi'raj setelah Rasulullah. Sedangkan Baitul Maqdis ada sebelum Rasulullah jauh. 5 abad, hampir 6 abad sebelum Rasulullah. Jadi harusnya terjawab. Kemudian Masjidil Haram. Masjidil Haram yang Bapak pikirkan tadi itu adanya di mana? Makkah. Bentuknya seperti yang sekarang, yang ada masjid gedenya, kemudian di tengah-tengah Ka'bah. Itu kalau bentuknya yang seperti itu, iya baru sekarang memang. Tapi yang disebut sebagai Bait al-Haram itu adalah Ka'bah dan sekitarnya, dan itu sudah ada dari zaman Nabi Adam, berlanjut di zaman Nabi Ibrahim ketika Nabi Nuh, di zaman Nabi Nuh tersapu oleh banjir, kemudian oleh Nabi Ibrahim ditemukan lagi, kemudian dibangun bersama dengan Nabi Allah Ismail anaknya. Makanya di situ ada tempat di mana Nabi Allah Ibrahim berdiri untuk menyusun kembali Ka'bah, namanya Maqam Ibrahim. Ya. Kemudian ada Hijr Ismail, ada kamarnya Nabi Ismail. Jadi dua hal tersebut sudah ada bukti sejarah sebelum daripada zaman Rasulullah SAW. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau masalah bentuk kompleksnya, kemudian bentuk bangunannya, itu yang sekarang kita lihat itu sesuatu yang baru, yang sudah dikembangkan. Tapi aslinya sudah ada min zaman dari sebelumnya gitu ya. Sholat itu sudah baru disyariatkan menjadi kewajiban setelah peristiwa Mi'raj. Sebelum itu sudah ada sholat. Nabi ya suka sholat di depan, bahkan waktu masih di Makkah. Bapak tahu Rasulullah itu sholat dengan gaya sholatnya Rasulullah. Saya nggak tahu apakah sama seperti yang sekarang, tapi saya kira sama. Ini wallahu a'lam, nanti bisa dicek. Kalau masalah gerakannya itu saya nggak paham. Tapi kalau masalah sholatnya Rasulullah sholat. Karena waktu di Makkah, bahkan waktu di Makkah itu Rasulullah sudah sholat. Yang sampai ditimpakan jeroannya unta itu Rasulullah sholat enggak? Sholat Rasulullah. Sujud Rasulullah. Tapi apakah pakai takbir atau bagaimana itu saya nggak paham. Tapi masalah sholatnya sholat. Dan dia menjadi baku disyariatkan ketika peristiwa Mi'raj. Maka setelah peristiwa itu dia menjadi seperti sholat yang kita kenal sekarang, 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu. Nah, itu baru masyru', baru disyariatkan saat itu. Artinya sebelum itu berarti belum diwajibkan. berapa waktu ya? Nggak tahu, dan kita nggak perlu tahu, nggak ada masalah itu. Apa benar dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada negosiasi? Ada di dalam negosiasi karena dan di situ ada peran Nabi Isa atau Nabi Musa. Iya. Umatmu itu Ya kuat. Ini Pak. Itu. Iya betul. Di dalam hadisnya disebutkan. Jadi Isra Mi'raj itu apakah juga dijelaskan oleh Allah teknisnya juga? Ya Allah a'lam. Kalau itu saya taunya dari ulama-ulama fikih. Tapi ulama-ulama fikih itu mereka menjadi orang-orang fikih. Mereka itu mensarikan dari mulai sejarah, dari mulai riwayat, asbabun nuzul, asbabul wurud, hadis maupun Quran, kemudian mereka saripatikan menjadi bentuk fikihnya sholat. Seperti yang kita kenal sekarang. Itu sumbernya Pak, bukan 1-2 sholat itu. Bagaimana tata cara sholat itu bukan 1-2. Bisa ratusan itu hadis.
Jadi jangan kita pikir sesederhana itu, sholat takbir ini ada hadisnya begini aja, enggak gitu. Itu disaring untuk takbir. Ini disepakati dulu nih hadisnya begini, ini begini, 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 begini. Oh, ulama kemudian menyepakati, mayoritas ini yang kita sepakati. Takbirnya itu begini, gitu ya. Kemudian bersedekap. Ini bersedekap dasarnya bukan 1 2, banyak. Nanti sama mereka disaring. Jadi tidak sesederhana itu, bukan cuma 1 2 itu hadis. Jadi perlu orang-orang yang kompeten untuk bisa mensarikan itu. Kalau misalnya ya dokter, ada dokter 1 2. Orang tuh ngomongin masalah tulang, Pak. Bukan cuma tulangnya doang. Nanti ada sesuatu yang meliputi kanan kirinya. Dari mulai sarafnya, otot-ototnya, aliran darahnya, riwayat dianya. Jadi ketika sesuatu hukum itu disebutkan, itu jangan berpikir terlalu sederhana bahwa ini dasarnya ada nggak dasarnya salaman habis sholat gitu. Tidak sesederhana itu gitu. Tidak sesederhana itu. Dan Bapak kan dekat sama si Dogiri ya. Rumahnya dekat sama si Dogiri. Itu mereka para ulama itu memahami satu teks saja. Itu dari mulai kenapa dia fathah, kenapa dia kasroh. Ini wawunya kembalinya kemana, lamnya kembalinya kemana, ha-nya kembalinya kemana. Itu mana lam yang taukid, mana yang enggak. Itu tuh sama mereka tuh dibahas sehingga kemudian itu baru satu. Kemudian nanti itu dikumpulkan semua, kemudian dibahas oleh para ulama itu. Ini kalau ini begini dengan kondisi itu, ini nggak cocok. Berarti ini sebetulnya pemahamannya tidak seperti itu. Ini kalau ini, ini area beda pendapat nih. Ini sepertinya cocoknya begini karena pemahamannya begitu. Kita orang awam nggak usah terlalu mendetil. Kita kalau sakit kepala beli Panadol, beli Paramed, minum, insya Allah sehat. Tanpa perlu tahu nih kandungannya apa, buat apa, berapa persen. Nanti kalau Bapak mau nyari sedetil-detil itu, Bapak pergi ke toko kimia, beli itu ini, lakukan racikannya sendiri, minum. Wah, udah sakit kepala duluan. Jadi gitu Pak. Masalah sholat, jangan terlalu Bapak berpikir masalah detil-detilnya. Bukan nggak boleh, bukan tidak boleh. Tapi ini penyakit orang zaman sekarang nih. Kadang-kadang mereka ingin mengetahui detailnya, tapi nggak menguasai ilmu dasarnya, ilmu alatnya. Ya ceritanya saya pengen tahu kembali ke Al-Quran dan hadis. Tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Kalau mau tinggal di pondok, belajar masalah nahwu shorof, belajar masalah balaghah, belajar masalah asbabul wurud, asbabun nuzul, belajar masalah mantek, belajar banyak hal yang perlu dipelajari. Sehingga dengan belajar begitu baru bisa mengeluarkan mengerti tentang sedetil-detilnya. Tapi kalau misalnya enggak, ya sudah. Pelajari aja fikihnya. Ntar baru belajar usul fikih. Wallahu a'lam. Karena hal-hal seperti ini penting untuk dijelaskan supaya kita tidak terlalu liar pemahaman kita. Iya, iya. Itu beliau itu meminta anak pada saat sholat, gitu ya. Kita nggak tahu bagaimana waktu itu sholatnya Nabi Zakaria itu seperti apa. Ya. Kalau itu kita terapkan di sholat berjamaah, kita minta sesuatu, berarti ada 2 hal yang menurut saya kurang pas. Sholat itu kedua, kalau diaplikasikan di apalagi sholat berjamaah, teknisnya gitu. Kita wajar lah saya berpikir teknis ya, karena memang saya nggak ngerti gitu. Sebetulnya begini Bapak. Jadi Bapak tahu Nabi Zakaria itu minta di dalam sholatnya, tahu ya? Itu sholatnya jamaah apa enggak? Yang Bapak tahu.
Lah itu. Saya tanya di surat seperti itu. Iya. Kan? Iya. Di tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan seperti itu. Apa di tafsir? Bagaimana? Sebentar. Pelan-pelan. Di tafsir Ibnu Katsir yang Bapak baca seperti apa? Dia sholatnya sendiri apa rame-rame? Hanya menjelaskan Nabi Zakaria meminta pada saat sholat. Iya. Jika saya zaman sekarang, bagaimana sholatnya gitu? Makanya saya tanya gitu, bagaimana sholatnya? Bagaimana? Ya, oke, sebentar. Saya jawab ya. Bapak ini kan nggak perlu mikiri cara sholatnya Nabi Zakaria kan? Perlu nggak Bapak tahu cara sholatnya Nabi Zakaria? Ya, saya tanya dulu. Iya. Paham? Ini saya mau jawab. Bapak perlu nggak tahu cara sholatnya Nabi Zakaria? Nggak perlu kan? Karena kita hidup di dalam syariatnya Nabi Muhammad. Kalau Bapak bertanya soal bagaimana sholatnya itu, apakah ketika berjamaah, Bapak ketika berjamaah, Bapak ngikut sama imam. Ini jawabannya sederhana sebetulnya. Bapak ngikut sama imam. Bapak bisa nggak doa berlama-lama ketika sholat berjamaah? Tidak, karena Bapak terikat dengan imam. Maka sholat yang disebutkan boleh jadi, dan ini adalah logika paling sederhana. Bapak sholat sendiri, Bapak minta sama Allah. Teknisnya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Bapak mau minta di dalam sujud terakhir Bapak, fadhol, silahkan. Bapak mau minta ketika Bapak berdiri, pokoknya yang penting itu bukan di tempat yang syariatnya pendek. Ketika kita ruku, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh kapan? Ketika kita i'tidal kalau nggak salah. Lupa saya, nanti itu kita cek lagi di dalam fikih gitu. Sesederhana itu sebetulnya Bapak. Jadi nggak perlu pikirkan tentang bagaimana caranya Nabi Zakaria, tapi kita pikirkan sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad. Kalau Bapak cari ketika di waktu sholat berjamaah, Bapak nggak mungkin, karena terikat dengan jamaah. Paling enak sebetulnya kalau sederhananya Bapak sholat sendiri di waktu malam. Bapak minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang mau Bapak minta. Caranya bagaimana? Ya suka-suka Bapak, selama tidak menyalahi aturan daripada syariat. Bapak mau ketika sujud, mau ketika tahiyat akhir, atau mau ketika selesai angkat tangan, berdoa, nangis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara-cara seperti itu enggak ada masalah. Bagaimana caranya? Bapak jangan terlalu terikat dengan cara. Selama mengikuti syariat yang umum, Bapak nggak usah berpikir tentang hal yang rumit-rumit. Selama Bapak terikat dengan hukum syariat, Bapak jalankan, Bapak minta, Allah akan kabulkan. Cari keberkahan tempat. Itu Nabi Zakaria sholatnya di mana Bapak tahu? Di mihrabnya Sayyidah Maryam. Kenapa kok sholatnya di situ? Nah itu justru lebih menarik pertanyaannya. Kenapa kok dia sholatnya di situ? Padahal Baitul Maqdis itu sak gede-gedenya. Tapi kenapa sholatnya di mihrabnya Sayyidah Maryam? Karena di situ ada keberkahan tempat dari Maryam ibn Hana ibn Imran binti Imran. Nah, Bapak kalau Bapak sholat jamaah, Bapak tahu ketika Bapak sholat berjamaah, Bapak terikat dengan jamaah. Bapak nggak bisa kalau Bapak mau berdoa yang lama-lama, Bapak suruh orang lain nunggu, kan nggak bisa. Bapak terikat dengan jamaah. Kalau Bapak sholat berjamaah, ya Bapak ikut aturannya jamaah. Bapak sebagai imam berlama-lama nggak boleh, harus memperhatikan masalah jamaahnya. Kalau Bapak jamaah mau lama-lama, ketinggalan rukunnya imam, Bapak batal jamaahnya. Bapak harus realistisnya seperti itulah. Bagus kalau mau Bapak sholat malamnya yang panjang, ketika sholat jamaahnya tinggal, ya Allah kabulkan doa yang tadi malam saya minta. Iya bisa. Sederhana sebetulnya sederhana. Ya mudah-mudahan itu dijawab. Menarik Pak, tapi artinya gitulah. Jadi berlogika sederhana tentang syariat gitu ya. Menarik sih, menarik. Saya kira kita cukupkan lah ya, sudah 6:30.
kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.